Di tengah industri migas yang kental dengan budaya maskulin, Hera Handayani, Direktur SDM dan Umum PT El Nusa, membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan kompetensi, dedikasi, dan integritas. Menjadi seorang pemimpin perempuan di industri yang didominasi oleh laki-laki tentu memiliki tantangan yang besar. Tapi bagi Hera Handayani, tantangan itu justru menjadi peluang untuk berkembang. Setiap orang itu harus punya mimpi dan mimpi itu harus besar gitu. Karena begitu dengan kita punya mimpi yang besar, secara sadar ataupun alam bawah sadar kita juga akan bergerak mewujudkan mimpi tersebut. Tak hanya sebagai pemimpin, ia juga seorang ibu. Di tengah tuntutan profesional dan peran personal, Hera Handayani membuktikan bahwa perempuan bisa menyeimbangkan keduanya. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan di episode kali ini. Bu Hera, gimana kabarnya? Baik Mbak Kinoy, pagi. Selamat pagi. Jadi lagi sibuk apa nih, Bu? Sibukan biasa aja hari-hari Mbak, ngurusin SDM sama business support. Oke, kita langsung aja nih ya Bu yang ngobrol. Aku tuh punya vision bahwa kalau misalnya seseorang udah sampai di level C-level gitu kan, pasti kan ada perjalanan karir yang panjang nih. Bisa nggak sih Bu ceritain perjalanan karir Ibu dari awal sampai akhirnya menjabat Direktur SDM dan Umum? Oke, lulus tahun 97 Mbak. Dulu karena dari ITB mungkin pengennya sih ngomongnya di teknik, di keteknikan. Tapi ya jalan hidup macam-macam ya, akhirnya sempat di konsultan di Big Five consulting firm. Awalnya malah di konsultan. Di consulting firm, udah gitu pindah ke consulting firm kedua di EY terakhir. Nah, lalu abis gitu saya sempat jadi dosen dulu Mbak. Ngajar dulu di MMUI waktu itu sampai 2009. Karena waktu itu sambil ngurus anak juga sih ya. Sebagai ibu-ibu pause dulu sebentar. Berarti anak. Sempat ada pause-nya dulu. Sempat pause sambil ngurus anak itu, tapi sambil ngajar juga. Itu ngambil 2-3 kelas seminggu. Gitu ngajar. Setelah itu baru aku sempat di investment dulu sebentar di Quant Capital. Nah, setelah itu baru 2014 masuk ke sini. Di sini megang sama pindah-pindah. Dari mulai pertama sebagai project management officer, kemudian di quality management senior manager, naik jadi masuk ke VP, pertamanya di business development, kemudian marketing, baru ke sini. Ke SDM dan umum. Dan gak nyambung ya. Kayaknya karirnya Ibu berwarna banget gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu motivasi dari Bu Hera sendiri untuk masuk ke dunia SDM gitu? Apalagi kan basicnya Ibu kan bukan jauh banget nih dari SDM. Ada misi utama atau misi tertentu yang pengen Ibu bawa dalam misalnya mengembangkan SDM di El Nusa atau gimana Bu? Ya, sebenarnya dulu waktu aku di consulting aku banyak pegang strategi. Kemudian di sini juga banyak pegang strategi. Kemudian saya sempat baca tuh waktu itu satu quote-nya dari Peter Drucker. Dia kan bapak ekonomi. Karena sering di ekonomi pasti lumayan familiar ya. Iya, dia bilang culture eats strategy for breakfast. Jadi maksudnya secanggih apapun, sebagus apapun strateginya, kalau nggak bisa menyiapkan sumber daya manusianya, perusahaan apapun tuh nggak akan bisa sukses gitu. Jadi itu yang pertama nge-trigger saya mulai tuh baca-baca buku tentang sumber daya gitu. Malah jadinya belajar sendiri ya Bu, otodidak. Iya. Tapi akhirnya survive kan? Akhirnya survive ya, alhamdulillah masih survive. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya Bu, kalau Ibu pernah bilang bahwa peran ini yang Ibu jalani saat ini lebih fokus ke mengarahkan dan mengembangkan tim gitu. Terus menciptakan generasi penerus di El Nusa ya kan. Terus bagaimana sih Bu kayak proses membangun orang-orang atau sumber daya manusia yang pengen Ibu wujudkan seperti ini gitu Bu? Ya, jadi kan memang tadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa human resource itu key-nya satu perusahaan gitu. Dan siapa yang paling bisa untuk mengembangkan manusia itu tentunya leadernya. Itu dari mulai first line leader, kemudian dari dia leader of leader, kemudian baru
leader of bisnisnya. Nah gitu, jadi satu leader itu dia harus punya 3 aspek. Pertama lead self, kemudian lead the team, kemudian lead the business. Gitu. Jadi kalau kita mau membentuk culture, kita pastikan dulu leader-leadernya ini. Gitu ya. Challenge-nya mungkin ya pasti banyak ya, karena nggak dari awal sudah dibentuk demikian. Jadi kita bikin kurikulum, kita rombak kurikulumnya, desain, kita pengen leader kita ini personanya seperti apa gitu. Desain dari situ seperti ini, berarti yang cocok adalah tema pembelajarannya ABCD, pelatihannya tugasnya seperti ini gitu. Ini kan tugasnya banyak ya Bu, maksudnya ini it's a lot of thing to do gitu. Kalau dari banyaknya pekerjaan dan tugas yang Ibu harus kembangkan, yang harus jalani ini, Ibu sebenarnya tipe yang generalis atau spesialis sih? Kayak lebih generalis ya, kalau tadi lihat juga kan macem-macem. Kerjaannya macem-macem. Bu Hera ini kan tadi bilang sebagai seorang generalis ya. Tapi kan di dalam dunia kerja tuh ada generalis, ada spesialis gitu. Ibu merasa sebagai seorang generalis tuh keuntungan dan kerugiannya apa? Terus udah gitu kalau misalnya dalam dunia kerja secara umum, sebagai generalis dan spesialis itu pros and cons-nya masing-masing apa sih Bu? Itu pastinya pilihan ya Mbak ya. Mau jadi generalis apa spesialis, dan juga ngelihat ke kekuatan di diri kita masing-masing juga. Kalau spesialis itu biasanya dia sangat fokus satu industri dan sangat ahli di bidangnya. Sementara generalis dia bisa lebih helikopter view, dia dapat semua dalam satu berkorporasi gitu. Jadi ada plus minusnya keduanya. Dan sebagai generalis tuh mungkin lebih adaptif ya jadinya gitu, karena ada ilmu baru apa, kayak sebelumnya mungkin kan nggak ada Bitcoin, nggak ada apa, kita belajar lagi bisa dipakai di sini. Tapi di lapangan usaha, lapangan kerja itu keduanya tuh pasti dibutuhkan. Perusahaan membutuhkan generalis, butuhkan spesialis. Karena saling mengisi sebenarnya ya masing-masing gitu. Tapi pernah menemukan tantangan nggak sih Bu, karena Ibu sebagai seorang generalis gitu di dalam pekerjaan? Tantangannya karena saya suka, jadi nggak pernah, paling overwhelm sedikit, ini apa ya gitu, harus dalam waktu singkat harus belajar. Tapi karena suka tantangan itu ya saya belajar ya otodidak atau cari coach yang jago gitu. Walaupun kan sekarang komunitas sudah banyak, kita bisa tanya. Pada akhirnya sih nggak menganggap itu sebagai tantangan ya Bu. Malah mungkin jadi peluang lagi karena ketemu orang-orang yang emang expert atau bisa belajar hal lain lagi gitu ya Bu. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan mungkin nggak cuma di Elnusa aja, di banyak perusahaan ini kan generasinya banyak nih Bu. Ada yang mungkin masih ada boomernya, ada Gen X-nya, ada milenial, Gen Z gitu. Ibu kan adalah Gen X gitu. Sementara karyawannya pasti banyakan Gen Z atau milenial ya sekarang. Milenial 62%. Sisanya berarti Z 16%, sisanya ya seumuran saya. Dengan budaya kerja yang beda, mental mereka juga beda gitu. Cara mengatasi masalah-masalah yang ada, masalah apa sih sebenarnya yang paling banyak ditemui antar generasi? Mungkin Ibu bisa cerita kasus di Elnusa gitu, masalahnya kayak apa sih? Apakah komunikasi ataukah cara kerja atau gimana Bu? Sebenarnya menarik ya kalau ngomong itu. Setiap generasi itu sebetulnya punya stereotyping, tapi juga punya kelebihan dan punya strength weakness-nya tuh pasti ada. Kalau yang seumuran kita nih, saya nih kebiasaan kerja keras. Jadi kebiasaan tuh apa aja dikasih, jam berapapun, apapun itu dikerjain. Jadi masih ada semi-semi surviving mode-nya, katanya gitu. Nah kalau yang millennials itu menarik karena mereka memberi makna. Mereka ingin kerjaannya tuh mendapatkan makna. Jadi kenapa sih gue ngerjain ini? Apa sih fungsinya gue ngerjain ini? Jadi kalau tim yang X itu ya harus paham, bisa ngasih why we have to do this gitu. Kalau kamu bikin ini dampaknya begini itu jalan tuh. Tim milenial bahkan biasanya disuruhnya A, dia kerjain sampai DE gitu, karena menurut dia kalau Y-nya dapat. Nah kalau Z itu beda lagi, mereka itu kan internet native ya. Jadi udah pasti canggih banget ya, kalau disuruh kerja tuh sebentar beres sudah. Dia tahu semua, bahkan sebelum ada ChatGPT pun udah beda kayak gitu. Tapi mereka sangat mengutamakan balance life. Pokoknya kalau habis jam 5 ya udah selesai, nggak selesai
Gue mau balik, aku mau balik gitu. Pulang Tapi nggak cabut. semua ya, tuh Mm-mm. ada beberapa yang tipenya seperti itu. Tapi sangat cerdas juga ya, bisa saling Oke. belajar dan menghargai aja sih. Jadi Oke. kalau misalnya aku mau ke yang Gen Z gitu, gue bilang maaf kalau aku misalnya WA pas weekend. Kenapa? Karena aku kepalaku banyak, nggak usah dijawab. Jawabnya Senin Iya. aja, aku FYI nggak aja apa-apa. ini. Iya, FYI gue lagi cari Kepikiran ini gitu. ini atau Iya, karena kalau ya, gue nunggu Senin gue lupa. Gitu. harus dikasih disclaimer dulu Ya, di jadi depan. aku disclaimer bahwa kalian nggak usah menjawab ini. Kadang-kadang Hmm. kalau lagi mau tidur tiba-tiba inget pasti gue langsung WA siapapun itu yang gue inget ya. Kayaknya tugasnya si ini. Tapi gue Oke. nggak pernah harus dijawab. Nah, ada Oke. beberapa mungkin baby boomers atau X yang pengennya langsung Harus dijawab saat prom itu. gitu. Nah, itu harus paham berhubungan dengan generasi mana Oke. gitu. Tapi kalau di Alnusa ada program khusus nggak sih Bu, misalnya untuk gimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik, lintas generasi ini bisa Bikin spesifik lintas di- generasi belum, cuman saya lagi Oke. mau bikin itu communication plan. Jadi gimana dalam 1 menit itu bisa sampai apa yang kita mau tuh sampai bukunya ada tuh. Oh, Lagi gue belajar. Oh, oke. Karena kayaknya kelemahannya orang Indonesia, karena kan aku juga ada beberapa sekolah gratis tuh emang kita kebanyakan pendidikan kan masih one way, walaupun Ya. kemarin Nadiem udah mulai ini kayak lebih aktif dan ini tapi belum jalan, jadi masih agak sulit tuh Oke. menyimpulkan, menganalisa gitu. Oke. Sekaligus mungkin gimana caranya supaya cara itu tepat diterapkan di sini Iya, ya kan. betul. Oke, kita sekarang beralih ke tren industri hijau nih. Ini kan sekarang kayaknya lagi omongan di mana-mana dan Iya, kayak betul. perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan gitu. Nah, seberapa besar sih sebenarnya peran SDM Elnusa untuk, of course, pasti juga akan menuju green juga kan gitu. Atau misalnya Elnusa punya cara atau langkah khusus untuk menciptakan tenaga ahli di bidang industri hijau yang sesuai dengan core bisnisnya gitu. Ya, mungkin Mbak juga sempat tahu ya kita Elnusa kan energi services. Yes. Tren energi memang kedepannya kan menuju ke yang lebih sustainable. Jadi kita juga follow the trend. Maksudnya follow the trend tuh di marketing dan development itu sudah menyiapkan roadmap gimana kita menuju ke sana. Nah, tentu saja kita di penyediaan SDM-nya juga menyesuaikan. Oke. Jadi di sana sedang ada plan pengembangan apa, kita pasti support di sini pengembangannya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi kalau inovasi-inovasinya juga yang di oil and gas diterapkan juga di geothermal. Jadi ya memang udah lebih agak diverse yang nggak terlalu fokus di oil and gas. Oke. Nah, kalau Ibu kan sebenarnya ya pun sebenarnya belum lama juga ya punya pengalaman kerja di industri oil and gas gitu. Tapi ada nggak sih Bu cara pengalaman Ibu ini malah dibawa ke misalnya Ibu memiliki pandangan tertentu atau langkah untuk mendukung lingkungan hidup, karena kan kayaknya tuh kayak industri oil and gas tuh suka ditabrak-tabrakin dengan lingkungan hidup gitu. Iya, benar-benar. Itu gimana? Gimana ya? Tentunya karena sustain ya, kita pengen kita bekerja itu jangan sampai meninggalkan jejak di mana anak cucu kita nggak bisa hidup dengan nyaman nantinya. Nah, di situ kalau secara pribadi saya lakukan apa yang bisa saya lakukan secara pribadi, tapi secara Elnusa pun juga kita memastikan semua kegiatan aktivitas kita dan semua tim yang terlibat di lapangan itu memahami mengenai dampak lingkungan. Oke. Dan kita diatur juga kan dengan peraturan UKL-UPL kita harus lengkap atau bahkan AMDAL kalau tergantung skop pekerjaan kita. Harus dipastikan dulu itu ya Bu, dan setelah selesai project atau pekerjaan pun harus nggak boleh ada jejaknya nih. Iya, betul. Okay. Kalau sebagai karyawan semua kemarin ini kita habis launch nih no plastic is fantastic misalnya gitu. Jadi kemana-mana bawa tumbler yang kayak ya kita lihat kira-kira diri kita jangan jadi penyampah dulu aja deh gitu. Terus kalau misalnya di lingkungan ada yang bisa dikontribusikan kita ikut. CSR kita cukup banyak, tanam pohon udah cukup banyak dan meng-encourage gitu teman-teman yang mau ikut partisipasi dibiayai kantor walaupun misalnya ke Kalimantan, ke mana gitu. Oh, berarti karyawan juga diikutsertakan dalam penanaman pohon atau kegiatan atau lain. Bersih-bersih pantai kemarin di Merak gitu. Oke. Ibu juga ini ya berpartisipasi di organisasi Bintang. Oh iya. Itu apa sih Bu? Itu sebetulnya waktu bulan COVID.
kan kita kayak di rumah aja tapi kontribusinya bisa apa lagi nih. Nah waktu itu lagi mulai SDG ya, kayaknya mulai naik lagi tuh Sustainable Development Goals-nya United Nations. Terus ngelihat ada 17, kok kayaknya menarik ya kalau kita apa yang bisa kita kontribusi di sini. Pertamanya waktu itu ke kemiskinan dulu karena waktu itu lagi COVID kan lagi agak susah. Itu tadi saya berdua sama teman saya doang tuh nggak niat jadi komunitas aktivitasnya banyak. Berdua, yuk kita bikin stay at home program yuk gitu. Jadi yang karyawan yang terdampak kita coba ada yang mau donasi nggak, terus ada relawan yang memonitor dia keliaran apa enggak gitu. Jadi kita jadi kayak portal gitu ujungannya, ada yang mau nyumbang, ada yang relawan mau kerja, ada yang target donatur dan ada juga kontributor lain, maksudnya komunitas sejenis yang aku mau ikutan juga. Akhirnya dari situ jalan akhirnya macam-macam sampai sekarang kita udah punya PAUD gratis ada 5, bikin Trustboom, setiap ada kegiatan kesempatan gitu kita coba ikut kontribusi. Untuk organisasi Bintang Ungu ini sebenarnya apa sih goal yang pengen Ibu capai atau ada harapan atau dampak yang pengen diciptakan, Bu? Dampaknya pengen mengajak orang sebanyak-banyaknya aja sih untuk kontribusikan ke untuk ya kalau ngomong dunia lebih baik mungkin terlalu berlebihan ya, tapi pokoknya sekitar kita apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya saya lagi kemana ya, ke daerah kemana, ya saya ngajak tiba-tiba lihat tukang beca gitu ya, bikin yuk buat tukang beca apa tuh biasanya sih semua orang tuh rata-rata sih seneng ya. Start small aja ya Bu sebenarnya. Start small, nggak sampai yang heboh-heboh gimana. Karena emang ya benar kalau misalnya membuat dunia lebih baik kayaknya berat dan mungkin merasa ini harus ada partisipasi banyak orang gitu. Tapi kan sebenarnya kalau dari kita sendiri untuk semua orang bisa gitu. Ibu punya moto Big Dream Big Impact. Bisa diceritain nggak sih Bu apa namanya? Kenapa tercetus punya moto ini? Terus kayak dampak nyatanya moto ini misalnya dalam kehidupan pribadi atau karirnya Ibu itu seperti apa? Ya. Saya percaya banget tiap orang itu harus punya mimpi dan mimpi itu harus besar gitu. Karena begitu dengan kita punya mimpi yang besar secara sadar ataupun alam bawah sadar kita juga akan bergerak mewujudkan mimpi tersebut. Gitu. Nah, kalau dulu nih kalau boleh cerita sedikit waktu pas masih kuliah, cita-cita saya cuman simple tuh pengen jadi karyawan multinasional. Jadi maksudnya pengen jadi wanita karir yang internasional. Kerjanya maunya di luar negeri gitu. Dengan secara nggak langsung kita mencari pekerjaan yang setipe itu keterima dan waktu itu udah sempat megang Asia Pasifik waktu itu sebagai knowledge leader di Anderson. Nah cuman ya karena ya jalan hidup juga ya menikah gitu jadi nggak pernah sempat walaupun reportnya sudah ke Hong Kong waktu itu, cuman belum sempat ngerasain tinggal di luar negeri. Tapi dengan itu saya percaya bahwa mimpi itu bergulir terus ya. Ada mimpi apa, jalannya kita nanti gimana yang di atas, punya mimpi baru lagi, kita moving forward lagi, maju lagi, sehingga dapat mimpi yang lebih tinggi lagi sampai kayaknya nggak akan ada habisnya sampai kita tutup usianya, Mbak. Jadi sebenarnya mimpi itu fleksibel ya. Kalau misalnya emang udah terwujud setengah, kita sebenarnya bisa aja bikin mimpi yang baru gitu. Karena kan dalam perjalanannya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya, Bu. Iya, dan satu sih mimpi itu harus menurut saya ya, mimpi kita sendiri gitu. Kadang kita lihat secara umum nih yang bagus misalnya gitu, jadi leader, jadi direktur apa. Seolah-olah mimpi itu harus mengerucut seperti itu. Padahal kan kita nih punya kompas masing-masing ya. Jadi kita kan leader of our life. Kita nih captain of our life. Jadi kita yang menentukan kita mau kemana. Nah habis gitu, tapi kita juga kalau kapten kan bisa lihat kompas ya. Tapi kita punya kompas sendiri yang menurut kita inginkan baik untuk kita tuh apa gitu. Jadi ya menurut saya itu mungkin kadang-kadang kita generalis, apalagi kalau kadang-kadang ya orang tua harus jadi ini, harus sekolah formil apa gitu. Padahal ya mungkin kalau kita bisa membuktikan kayak Anna Avanti misalnya, dia bisa sukses tapi dia kalau nggak salah juga nggak mengikuti keinginan orang tuanya untuk menyelesaikan sekolah formal. Gitu. Nah, lalu kalau big impact itu sih hasil dari hidup selama ini. Saya ngerasa kalau misalnya tujuan kita fokus ke diri sendiri,
itu hasilnya segitu aja. Tapi kalau kita fokus, kita memberi lebih untuk orang juga, ada pengen memberi dampak yang lebih besar, itu kayak bukan kerja sendiri gitu Mbak, kayak ada yang menggerakkan aja gitu, kok Ada jadi force di belakang yang nggak iya tahu kok apa. jadi bisa gitu. Kayak waktu misalnya bintang ungu pengen deh berbuat untuk laut apa ya, atau ketemu orang Kendari kok, padahal waktu itu online ya, bisa ketemu sama bupatinya apa yang support, mudah, oh ketemu aja gitu orang yang bisa bikinin terasbum desain gratis. Seperti itu. Menarik. Nah, tapi kan ini ya Bu, aku balikin lagi nih. Ibu sudah berkarir cukup lama, tapi kan ada keluarga nih di rumah. Iya. Ibu sebagai ibu pula gitu. Di kantor sebagai pemimpin, di rumah juga sebagai pemimpin di rumah nih gitu. Karena kan punya anak gitu. Gimana sih Bu cara menyeimbangkannya? Pasti kan kadang yang satu sisi demanding, kadang di sisi lain demanding juga. Iya. Kesulitannya apa? Terus udah gitu cara menyeimbangkannya itu gimana? Itu pasti challenge-nya semua emak-emak ya. Kayaknya sedunia tuh kayaknya jadi challenge itu. Gimana kita punya kehidupan yang pengennya semua jalan, punya goals-nya masing-masing, kehidupan rumah tangga, kehidupan kerja. Orang bilangnya work-life balance, tapi kalau saya kemarin sempat juga waktu di misalnya saya sharing, saya lebih percaya work-life harmony gitu. Kalau balance tuh kesannya ada satu yang kita sukai, satu nggak kita sukai gitu. Padahal kan kita harus suka. Iya, betul. Semua dua-duanya suka dan jalan bersama itu bagaimana gitu. Jadi intinya sih kalau kita punya target yang sama-sama tinggi, sadari dulu bahwa you can't have it all, nggak bisa full time sama anak tapi full time di kantor juga. Pilih prioritasnya. Saya punya temen yang hebat banget, walaupun anaknya sakit di rumah sakitnya tetap ke kantor apa. Nah tapi itu pilihan ya, pilihan apa, karena dia memprioritaskan pekerjaan gitu. Cuma gimana kita memprioritaskan, yang paling penting komunikasi sih Mbak, sama anaknya dan juga sama suami juga gitu. Saya minta izin waktu itu ke anak saya, waktu saya mau balik full time dari mengajar, saya minta izin, boleh Mama kerja pulangnya jam segini, kalau kalian pengen ketemu Mama belum selesai ke kantor aja gitu. Akhirnya mereka ngerti juga. Mereka ngerti juga gitu. Dan nggak pernah, aku juga bilang sih sama mereka waktu itu, kalau kalian butuh aku di rumah, aku siap kembali jadi ibu rumah tangga di rumah yang cari, maksudnya side job aja kayak ngajar lagi. Tapi nggak pernah tuh Mbak. Anak-anaknya nggak pernah minta. Malah kayak nggak usah gitu, atau gimana? Kayaknya kalau lagi sakit gitu mah harus kantor, aku harus ke kantor gitu. Terus ngomong ya udah Mama kantor aja tapi nanti pulangnya jam segini gitu. Pengertian. Wah, bagus. Karena mungkin mereka juga pengen seperti itu, seperti ibu kali ya, karena kan perempuan 3. Oke. Nah, dengan segala pekerjaannya, mungkin beban kerjanya juga sudah sangat berat nih, pundak gitu. Ibu cara healingnya gimana sih Bu? Cara healingnya tadi sebetulnya motonya tadi tengahnya tuh ada live life. Jadi enjoy aja gitu, bersama nikmati hari demi hari, karena kan kalau terlalu mikir jauh ke depan belum kejadian, ke belakang juga nggak bisa diapa-apain. Ya udah saat ini aja apa yang bisa dilakukan saat ini. Kalau healing banyak sambil baca buku, atau kalau bisa keluar kota sebentar, curi-curi waktu weekend. Kabur-kabur sebentar ya Bu? Kabur, traveling bentar. Ini di hampir semua leader perempuan yang aku wawancarain, aku suka tanya, apalagi kalau industrinya itu sangat maskulin. Bukan industrinya sangat maskulin nih sebenarnya gitu. Walaupun mungkin juga porsinya udah nggak segitunya ya Bu. Ya lumayan, kita kalau secara keseluruhan wanita masih di 7%-an. 7%, sisanya 93%. Karena kita kan ke lapangan ya, di lapangan ya kebanyakan. Itu gimana sih Bu survive di karir yang mana sangat maskulin? Anggap ya, makanya penampilannya jadi begini ya, kurang minimalis aja ya. Minimalis aja. Enggak, sebetulnya kalau menurut aku nggak pernah merasa dilecehkan di industri ini oleh rekan-rekan. Memang kalau bawaan bercandanya agak gimana ya, memang ya kalau kebanyakan laki-laki ya pasti gitu bercandanya. Aku nempatin diri sebagai emaknya.
aja gitu, misalnya sama direksi yang lain ya namanya bapak-bapak ya. Begitu nih ada emaknya, aku suka disebut ibu mertua gitu katanya, soalnya bawel banget nggak boleh gangguin yang ini. Oh oke. Tapi untuk kesempatan karir sama aja sebenarnya ya Bu? Sama aja, Antara kita laki-laki nggak dan pernah, perempuan? walaupun di Pertamina sini nggak pernah melihat gender sebagai satu isu gitu. Karena kadang-kadang si pekerjanya sendiri yang membatasi diri, Oke. jadi lebih pengen kerja yang di office, nggak mau di lapangan, nggak mau dipindah ke Oke. luar kota walaupun Ya, ya. posisinya naik mungkin. Tapi sebetulnya secara Pertamina grupnya tidak pernah memberikan Batasan. batasan. Oke. Sekarang aku kayak pengen ngobrol soal generasi muda, kayaknya masih banyak yang ragu-ragu ya Bu? Iya, rasanya masih muda. Hah? Rasanya Nggak masih apa-apa muda. dong, jadi harus muda terus kan jiwanya. Kan kayak banyak generasi muda yang ragu-ragu, aku mau ngejalan apa ya? Apakah kalaupun aku sudah menjalankan, ternyata kayaknya aku tempatnya nggak di sini deh gitu. Atau bahkan malah, Itu kejadian anak gue juga. oh ya anak ibu ya. Udah di tengah jalan, taunya Tetap pindah jurusan. pindah jurusan. Nah, bahkan nggak sedikit kayaknya anak muda zaman sekarang tuh ragu untuk punya mimpi yang besar gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia kapasitasnya ada. Ada nggak sih Bu saran atau tips untuk anak muda yang semacam ini, yang masih ragu-ragu dalam bermimpi, menjalani hidupnya dia, atau misalnya mewujudkan cita-citanya dia gitu? Saya ngelihat anak muda sekarang justru lebih berani bermimpi daripada generasi saya. Kayaknya kalau generasi saya biasa go with the flow, udah Ikutin aja. ikutin aja. Semua jadi dokter paling ini, semua cita-cita jadi dokter gitu. Kalau sekarang kan udah lebih macem-macem ya Iya, kayaknya. Dari kecil ada yang kemarin aku lihat di TikTok ya. Jadi YouTuber gitu. Cita-citanya jadi Cita-citanya jadi YouTuber, YouTuber, jadi apa, nah jadi apa aja tuh dengan skema yang sekarang nih, dunia yang sekarang nih, apapun juga bisa jadi bagus. Nah tadi itu ya jangan berhenti bermimpi, jangan takut bermimpi, lebih besar lagi gitu. Oke. Karena biasanya tadi itu mimpinya udah lebih, kalau gue juga dulu jadi dokter sih pengen. ikut semua deh, waktu SD ditanya cita-cita jadi apa, pasti jadi dokter. Ya karena sekitarnya jadi Sekitar semua cita-citanya jadi dokter gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kayak zaman sekarang tuh sarana untuk bermimpinya udah semakin banyak. Iya. Terus udah gitu apa namanya, kayaknya everything is possible. Ya kenapa harus takut ya Bu? Kenapa harus takut ya? Dan yang paling penting tadi itu, you are your own compass gitu. Jadi ya individual, tiap individual itu pasti berbeda. Nggak usah ikutin mimpi Orang lain. Ini pertanyaan terakhir sih Bu. Ada nggak sih tokoh yang menjadi inspirasinya Bu Hera? Misalnya dalam berkarir, dalam berkeluarga, dalam menjalani hidup in general. Nah itu banyak. Ini setiap fase suka ganti-ganti. Sekarang lagi pelajarin Socrates. Karena dia bagus banget dan dia berani banget waktu itu. Pokoknya dia mendingan mati daripada nggak bisa mengatakan kebenaran. Dia bilang, wah ini orang, dan sampai saat dia udah dikasih poisonnya itu dia masih terus ngomong filosofi gitu. Ini orang hebat banget. Gitu. Tapi tiap kali saya nemu ini baru, biasanya ya saya pelajarin ya. Senang belajar biografi. Oke. Selain itu mungkin ada lagi yang membuat Ibu terkesan, atau mungkin pemimpin perempuan lain yang menjadi inspirasi buat Ibu? Perempuan, saya kalau suka banget Bunda Teresa. Meskipun dia bukan leader ya, tapi kehadiran dia tuh radiate love gitu. Dengan dia hadir. Nah, menurut saya perempuan itu kan memang terlahir dengan rahim. Memang harusnya yang paling ideal tuh seperti itu. Nggak usah ngomong, nggak usah apa, tapi udah berasa kasih sayangnya buat semua. Langsung terasa hangat. Bu Hera, terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku, dan sangat inspiratif, khususnya untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin pengen juga berkarir tapi tidak melupakan kodratnya sebagai ibu atau sebagai perempuan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak udah datang ke sini, udah main. Iya, sama-sama.